Itu kamu ketinggalan zaman. YouTube. Kenapa kok akhirnya mempunyai statement kayak gitu? Bahwa YouTube sekarang nggak begitu deh. Nah, sempat ngobrol nih kita nih tentang itu. Ya jadi aku itu ada ikut ini, ikut Kuliah. bukan. Bukan. Apa sih namanya, Telegram. Ada Telegram. Grup Telegram itu isinya memang bukan konten kreator ya. Jadi musisi yang mencari cara gimana caranya untuk promosi era hari ini. Jadi di sana ada obrolan-obrolan semacam ya macam-macam lah. Apa saat ini kita perlu YouTube, apa memang kita masih butuh YouTube dan macam-macam itu ada juga di dalamnya. Jadi kesimpulannya dari mereka sih sebenarnya yang aku tangkap itu, hari ini kamu nggak perlu bikin klip. Hari ini kamu nggak perlu bikin klip, tapi kamu harus bikin video untuk Reels. Reels TikTok gitu Reels ya? Reels itu kan menyediakan dia 90 detik paling lama. Ya. Nah, klip itu juga diambil secara ini aja, secara Portrait. View-nya portrait, ya. Oke. Ya itu aja. Jadi kalau misalnya video klip itu 90 detik, untuk dikeluarin di Reel itu bisa dibagi 3 tuh, 30 detik, 30 detik. Jadi kamu bisa promo setiap hari, bisa promo. Nggak memecah fokusnya penikmat. Maksudnya gini, kok cuma 90 detik sih? Nextnya, kok cuma 90 detik nih? Nggak yang langsung shred gitu. Itu berpengaruh nggak sih? Kalau di YouTube-nya, mereka sih menganjurkan untuk jadi video visualizer itu harus tetap ada, atau video lirik. Itu yang di YouTube hanya itu. Jadi bukan official video. Ya sekarang bisa dilihat ya, cek aja di Reels atau dimanapun itu, ada banyak artis sekarang yang videonya ada, video klipnya ada di Reels, tapi ketika kamu cari ke YouTube videonya nggak ada. Itu banyak sekali. Itu banyak. Nah itu masuk kategori yang itu tadi. Aku yang pertama kali tahu tuh Jesse malah. Jesse atau siapa ya? Jadi dia nggak ngeluarin di YouTube. Iya, nggak ada. Itu awal-awal Reelsnya TikTok tuh malah. Kayak gitu. Dia nggak ngeluarin di YouTube, hanya di Reels aja. Kalau Instagram dia pakai Reels, TikTok itu mereka tetap keluarin di TikTok juga. Itu kan durasinya lebih panjang. Iya, TikTok lebih panjang gitu. Lebih enak. Nah, intinya pokoknya dari obrolan itu sih, obrolan mereka itu YouTube sih hari ini nggak terlalu signifikan kayak dulu. Bukan gitu. Yang mempengaruhi. Iya, ya karena mungkin era terus berganti, musik berganti, cara promosi juga kayaknya harus berganti gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu nih, misalnya kita nomor 2 kan YouTube, kan kebanyakan monetize kan dari YouTube nih. Iya. Nah, pendapatan dari YouTube kan maksudnya musisi dari monetize itu. Ya. Caranya? Intinya sih dia orang-orang ini itu dia menumbuhkan sosmednya. Jadi buat mereka itu, kalau aku promo di sosmed karena aku memang kepengen orang dengerin laguku di platform. Jadi aku tidak menyarankan orang melihat di YouTube, datanglah ke platformku gitu. Joox, Spotify. Iya, Joox, Spotify dan macam-macam. Jadi ya memang berganti sih ininya ya. Kalau kita dulu kan kita harus bikin klip, kita promo, ayo datang tontonlah ke YouTube kita, nontonlah, subscribe dan macam-macam. Kalau hari ini sih mereka berpikir gimana caranya mengundang orang untuk datang ke platformku. Berarti YouTube fungsinya adalah untuk nge-vlog ya. Iya, untuk visual lah, secara visual toh. Bukan gitu. untuk mempromokan. Iya, bukan. Ya. Jadi pikiran mereka begitu. Kadang-kadang aku pikir ya benar juga ya. Ya kan sebenarnya kan kita berpromosi itu mengundang orang untuk datang ke toko kita, istilahnya kan platform itu seperti tokonya kita. Nih tokoku nih. Di tokoku ada musik ini kamu dengerin semuanya. Istilahnya kan begitu. Karena kalau di luar pembagian share dari digital itu lebih besar sebenarnya daripada di Indonesia. Iya, benar. Makanya kalau mereka berpikir itu lebih masuk akal. Karena share-nya lebih gede daripada YouTube ya. Gitu. Iya. Tapi kenapa single pertama enggak gitu, Bang? Single pertama, makanya dari situ aku harus tetap ngeluarin klip dulu satu. Setelah itu mungkin aku enggak akan bikin klip. Berarti klipnya itu nanti akan ke YouTube atau ke Reels? Video lirik aku keluarin di YouTube. Maksudnya ke situ ya, klip video lirik itu ya? Video lirik aja gitu. Sisanya baru promo di sosmed. Itu era hari ini tuh. Ya itu ini ya, maksudnya itu bukan berarti saya benar, enggak. Itu cuman hanya
obrolan beberapa produser, beberapa musisi yang memang mencari jalan apakah era hari ini berganti atau dan itu mereka bilang tahun depan pun itu bisa berganti bisa berganti lagi kecepatan Iyo. dunia internet. Internet. Jadi kalau kamu tidak produktif, mendingan kamu meninggal. Iya. Baduri. Iya dong, kamu akan ketinggalan beberapa proses-proses. Iya kan, masanya kan pasti harus ikut terus gitu. Itu sih. Tapi maksudnya setelah itu katanya dengar-dengar juga akan ngeluarin misalnya single nih. Instrumentalnya juga. Iya. Seberani itu. Maksudnya ini loh. Pola pikir kita kan kebanyakan terutama Surabaya ya. Iya. Beat -1 itu senjata nih. Iya kan? Iya. Kalau dibagiin berarti bagiin kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku atau apa kayak gitu. Ya enggak sih Om. Kalau yang aku rilis itu adalah musik yang ada di albumku. Oh, jadi sudah terdaftar ya? Iya, sudah terdaftar dulu. Jadi aku keluarin 2 versinya. Lagu aslinya sama musiknya aku rilis semuanya di situ. Nah, ciptanya udah pasti. Iya, ciptanya udah pasti gitu. Nah, itu keuntungannya produser sih sebetulnya harusnya itu. Kayak ini ya di Jawa Kawari kan. Iya, benar. Iya. Nujabes. Kayak gitu kan dia ngeluarin instrumental juga. Dia instrumental juga. Nah, itu keuntungannya produser sih itu. Jadi kamu bikin musik taruh di platform, jual tuh. Tapi kalau rapper enggak bisa. Emang kamu mau jual akapela? Rungono, serundeng, Makanya hari ini aku pengen buat sesuatu itu yang kayaknya di Indonesia ini kurang untuk menghargai produser. Iya. Jadi ketika orang pakai itu juga akan terdetek bahwa itu punya orang. Iya, punya orang. Sonjah gitu. Gitu. Rungono yo. Rungokno. Kon yo. Iyalah. Aku pengen bikin sesuatu yang produser itu lebih dihargai lah. Itu tadi secara promo nih dari Sonja tuh. Mungkin bisa dicoba kan? Iya, itu sih pilihan aja gitu. Itu hanya aku share beberapa ilmu yang aku ada ikut di grup Telegram. Maksudnya kayak gitu tuh. Makanya itu sebenarnya masuk akal gitu loh. Karena kalau kamu nggak bikin klip, kamu nggak ngeluarin duit kamu nggak ngerepotin orang lain. Iya. Bikin sendiri bisa. Iya, kalau bikin butuh sendiri bisa. LTK sini bisa bikinin. Asik. Kontak di bawah ya. Tapi udah ada yang garap video liriknya. Video klip. Video liriknya lagi dibikin sama siapa? Sanfate. Flava event yang kemarin event di Jakarta itu sebenarnya bikinin event gitu. Flav ID itu untuk Flava. Itu untuk Flava Effect. Ampun ya aku. Ampun Bu. Lalu ini Punokawan gimana? Punokawan. Kok jarang muncul nih, kenapa? Punokawan itu sebenarnya bukan grup itu. Mereka itu Project. jahat semua. Enggak, mereka itu spiritual gangster lah. Spiritual. Jadi Punokawan itu ya kalau belum tahu Punokawan itu ada Sonja, Tuan 13 dan Mas siapa? Metermos sama Mario Swingle. Nah, Mario Swingle 4 orang. Ya. Kenapa bisa tercipta itu awalnya? Enggak, jadi pada saat itu tuh Iseng. apa ya? Iya, iseng. Jadi pada waktu pandemi pertama itu masih hari-hari 1 bulan pertama kan gabut tuh di rumah, gabut. Iya lah. Musisi juga bisa gabut ya. Iya, gabut. Gabut. Itu kan gabut ya. Mau ngapain ya, semua orang pada bikin apa di sosmed, bikin musik dan macam-macam, ngerap gak jelas dan ya udahlah, akhirnya aku invite tuh, tiba-tiba iseng aja invite Tuan 13, invite Meter, invite Mario. Nah, kenapa orang-orang ini? Karena di sebelum-sebelumnya event-event besar aku pasti ketemu sama mereka. Kebetulan aku sering main bareng sama mereka. Emang kayak apa ya? Jadi deket aja gitu. Kayak 4 mata angin ya. Asik. Kan bener, Jakarta. Ya. Surabaya, Jogja. Tuan 13 mana ya? Tangerang? Bukan nih. Enggak tahu, Medan tuh deh. Medan. Nah, Dia Medan. kan 4 kota nih, pas nih. Iya, jadi emang bikinnya awalnya sih iseng, cuman iseng terus keluar lagu Champion, ya udah ternyata responnya bagus, ya udah kita terusin gitu. Kemarin sempat ngeluarin single juga kan? Iya, kemarin baru ngeluarin single juga, itu langsung double single ya. Itu Punokawan nih, banyak yang maksudnya banyak orang, ya memang banyak yang tahu, cuman
hanya segelintir orang yang masih tahu Punokawan gitu loh. Iya. Kalau menurutku ya. Iya, Menurutku benar. ya, dari pandanganku. Iya betul. Aku kalau misalnya nggak tahu kasih tahu, aku nggak tahu lu ada Punokawan ternyata. Iya. Iya kan. Iya, Hanya benar. penikmat yang benar-benar penikmat skena. Penikmat skena PS. Skena. Aku adalah PS, penikmat skena. PSK. Penikmat skena. skena. Iya PSK. Itu. PSK masuk penikmat skena. Nah itu kan juga baru tahu kalau ternyata bikin ya. Iya ternyata bikin. Ngejarnya IP. Iya ngejarnya IP. Kalau kekejar ya tahun ini kelar. Tapi kalau aku ngelihat kesibukan teman-temanku Punokawan ini, wah Riwah ya. Riwah, Memang jobnya di mana-mana ya. ya mereka kan artis semua, artis. Seleb sih. Sampean juga. Enggak, seleb mereka. Mereka seleb. Aku artis. Aku Selebgram. seniman. Enggak kan? Mereka seleb hip-hop. Salep kan buat mana sih berarti? Salep. Kalian adalah salep hip-hop. Itu Punokawan nih. Terus Ya. ada project lagi WKWK. WKWK. Itu nama projectnya apa nama lagunya? Nama projectnya WKWK. Grup nama duo. Duh, kenapa kok bisa kepikiran bikin Afro dance? Afrobeat. Enggak, jadi emang dari dulu itu aku suka sih sama reggae, terus sama dancehall itu emang suka. Maksudnya? Nah, kebetulan mungkin yang era hari ini itu yang memang lagi naik adalah Afrobeat, Afrobeat, tapi Afrobeat ini dari African musik sebenarnya beda. Dudak. Iya, beda sama Jamaikan sih. Ya, Cuman tetap sama how to rhyme-nya. Ya. Aduh, Cuman paling beda di melodinya sih. melodinya kan keyboard yang Iya, beda. Kalau reggae kan pasti cet. Iya. Kalau ini nggak ada, kalau Afrobeat nggak ada. Iya, dia hanya main melodi. Iya, melodinya emang melodi Terus biasa. vokalnya autotune kayak gitu. Vokalnya autotune itu. Autotune apa bukan ya kalau Iya, disebutnya autotune. ya? Autotune. Autotune ya. Iya, ya melodyne, autotune gitu-gitu. Kayak incring. Terus apa lagi Om? Kapan rencana itu rilis? Kalau yang WKWK itu dalam dekat-dekat inilah bulan-bulan depan lah. Iya. Jadi kalau bisa ya 1 bulan itu rilis itu 3, 4 gitu. Wah. Enggak lah ya kita musisi ya itu aja kerjanya. Tugas musisi kan berkarya. Itu aja. Kasih tips Om sekarang untuk yang terakhir nih. Kasih tips. Gimana bisa seproduktif Sonjang nih? Maksudnya kan gini. Kadang kan musisi bukan musibah ya, musisi. Musisi yang iba gitu. Oke. Musisi kan ada titik jenuh. Iya. Ya kan, pasti berhenti dulu. Kelewatan berhenti 3 tahun, 4 tahun, ya kan? Terus Iya. nikah, Wah, tambah gak jelas. ada yang kayak gitu ada. Banyak. Yatna, Om Bima, Kamu itu, kamu. ini sampai video Indra sopo sih? Pokoknya semuanya kalian yang ada di Surabaya. Dal PSK penikmat skena. Aduh. Gimana gak? Kasih tips dong. Nggak ada Om. Jadi kalau aku itu perkecillah lingkunganmu. Kalau aku ya, Persempit ya. persempitlah lingkunganmu. Biar misalnya kamu adalah orang yang suka nongkrong dan macam-macam, kurangilah temenmu. Pilih beberapa teman yang memang dia itu yang memang yang punya energi yang bagus, produktif. Kalau aku sih itu. Memang harus yang seperti Iya, itu. jadi justru aku banyak menghabiskan waktu di rumah. Biar nular ya. Iya, Oke. Nah kalau misalnya temanku Baduri gimana Om? Kalau Baduri, kamu mending ke Vietnam, ikut perang. Upload video-video mesum loh. Wis, kamu itu, Nggak jelas. nggak boleh gitu tuh Pak. Kamu harus pulang, dibaptis lagi. Wis. Ya Tuhan. Tapi lucu sih. Bener sih ya. Lo iyalah, nggak oleh. Terus. Nextnya akan ngapain? Nextnya, ya itu mungkin yang aku kejar sih solo single keluarin lagi, Solo WKWK keluarin lagi, Oke. terus Punokawan ada 1 single lagi itu. Oke. Jadi 3 tuh. Dalam waktu dekat ini ya? Iya, Bulan bulan ini. depan lah mungkin Om. Langsung 3. Iya, langsung. Istimewa. Istimewa. Wah. Aduh. Oke, thank you Om saja udah datang.
Terima kasih loh. Aku udah diundang ke Hype East. Iya nih. Ini channel yang gak jelas iki. Bener. Det. Kamu tuh yang bikin channel sama LTK tapi kon minggat. Det. Kon Rumokno ya. Kon wah. Pokoknya masuk wah. Gak masuk kon. Hah? Gak duwe akal. Kon gak duwe akal, Det. Wis. Ya.